Ibu Dikta dan Dikto mau membacakan buku yang berjudul Sang Penerang Desa. Ditulis oleh Sofi Dewayani dan diilustrasikan oleh Fania Santoso dan diterbitkan oleh Bestari. Siapa itu? Kakak di desa. Di desa. Oke, ada kutipan nih. Desa sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Semua ada di desa. Yang dibutuhkan desa itu otak saja. Oleh Tri Mumpuni. Tokoh yang di dalam buku ini adalah Tri Mumpuni. Minggu adalah hari yang sibuk. Puni juga sibuk. Mana yang kakak Puni tadi? Tahu. Mana kakak Puni? Nih. Tuh, ada yang main lompat tali, ada bunga-bunga, ada kucing di atap. Tuh ada sama keluarganya. Ada yang masih bayi tuh dibawa ke posyandu. Tuh masih ada yang main kelereng. Ia mencatat berat badan bayi. Ia juga menghibur mereka agar tak menangis saat ditimbang. Tuh, ini Kak Puninya nih. Dia bantu ibu-ibu posyandu. Ya. Terus pagi-pagi tadi ia bahkan membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu di posyandu. Oh, jajanan yang dikasih habis posyandunya adalah kacang hijau buatan Kak Puni. Posyandu di teras rumah Puni buka setiap hari Minggu. Jadi posyandunya bukan di sebuah tempat yang di dekat RT atau di dekat RW. Ini ada di rumahnya Kak Puni. Di antara semua staf posyandu, yang paling bersemangat tentu saja Puni. Puni juga senang karena kutu rambut Rustam sudah makin berkurang. Itu kutunya. Namun tetap harus diobati. Rustam tuh berarti yang tadi itu loh di gambar sebelumnya. Ada anak-anak ini anaknya nih, temennya nih datang. Mungkin ditolongin Kak Puni kali ya. Tuh. Keramas ya. Sekarang Puni sedang mengajari Rustam untuk memakai obat kutu sendiri. Kata ayah setiap orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Jadi ada anak-anak salah satu yang ikut posyandu itu. Anak-anak yang ikut salah satu posyandu itu ada yang kutuan, tapi tetap dibantu Puni. Ini loh caranya disampo pakai ini. Gitu. Puni juga bersemangat hari itu karena ia akan pergi ke desa siang ini. Ya. Wah, dia mau ke desa. Ke desa. Ke desa mbahnya. Desa mbahnya kayaknya ya. Coba kita baca lagi ya. Tuh dia bawa bekal-bekal makanan disiapin ibunya. Ini bawa koper atau tas juga nih buat baju-bajunya. Mau nginep. Iya, nginep. Setelah kita kemarin itu pernah nginep terus sampai nggak sekolah. Iya. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Puni sangat suka desa. Puni senang membantu mencabut singkong dan mencari ikan kecil di sawah. Singkong? Menurut Puni, orang desa itu kaya. Misalnya, Paman Puni, ia jarang sekali membeli sayuran di pasar. Ia tinggal memetik di halaman rumah. Mudah sekali ya. Kan kalau kita mau beli sayur harus ke tukang sayur, harus ke pasar. Nah, kalau orang-orang di kampung atau di desa, itu dia menanam sendiri. Jadi bisa ngambil sendiri deh. Kamu pengen nanam sayur juga nggak? Nanam sayur apa? Sayur bayam, sayur kol, sayur wortel, sayur brokoli, dan sayur telong sama sayur jagung. Wah, banyak banget. Mau nanam di mana, Mbak? Mau nanam di rumah deket pagar. Deket pagar. Iya ya, seandainya rumah kita luas, banyak tanah yang pengen kita tanemin ya. Tapi ini nggak ada tanahnya ya. Kalau di desa atau di kampung masih banyak tanah yang bisa ditanamin. Kalau udah di kota seperti kita agak susah untuk menanam. Bingung kan mau nanam di mana? Iya, tapi aku mau nanam kayak gitu di rumah mbah aku. Kalau aku ke kampung. Oh, mau nanam di rumah mbah. Oke deh, nanti kita tanya mbah. Dikta mau nanam boleh nggak ya? Boleh. Ya nanti kita tanya ya. Jadi rata-rata di desa atau di kampung itu susah untuk bersekolah. Kenapa? Karena masih kurang tempat sekolahnya, jadi harus pindah dulu nyari sekolahan. Nah, jadi desa tuh semakin sepi karena banyak orang-orang yang pindah. Contohnya ya pindah untuk bekerja, pindah untuk bersekolah, gitu.
Tuh, salah satu contohnya adalah kayu manis yang jual di negara lain. Padahal kalau kayu manis itu diolah dulu, harganya akan menjadi lebih mahal dan orang desa akan lebih sejahtera. Jadi kalau di petani-petani itu memanen kayu manis itu bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia, itu langsung dijual begitu aja Mbak, nggak diolah dulu. Seandainya diolah dulu sama petani, dihaluskan atau dibuat seperti apa, itu akan harganya lebih mahal ya. Jadinya petani di kampung lebih makmur gitu. Dia mempelajari, ternyata dia pas dia pulang lagi ke Indonesia, dia terapkan itu ilmu-ilmu yang dia sudah pelajari. Ternyata dia mau bikin tenaga listrik dari sungai, dia dipasang alat gitu untuk menghasilkan listrik di desanya. Karena tadi kalau sudah gelap tidak ada lampu atau penerangan, nah dia membuat sumber tenaga listrik itu, jadinya desanya adalah sekarang listriknya. Jadi seneng deh, happy semuanya.